Uya Kuya TV tidak pernah mengundang Akas di podcast ini, tapi tim Akas yang menghubungi tim YouTube Uya Kuya TV. Nonton aja podcast Kuya. Kalian akan marah, tapi juga ketawa dan akan merasa jijik juga. Ya. Berarti saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi dan untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka karena dikasih di. Sumpah gue sampai nggak tahu urusannya di apa, perkaranya di apa. Gue juga baru tahu namanya karena baca komen. Tapi bro, mulut lu lemes banget bro. Sumpah mulut lu lemes banget kayak cewek. Bahkan lu lebih cewek daripada cewek. Mundur aja Uya. Mundur aja jadi anggota DPR. Ini mundur yang beneran, bukan munduran bang. Gantengnya kelewatan, enggak, lu nggak tahu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus masih tentang Uya Kuya. Mending mundur aja deh dari DPR. Karena pembahasannya tidak mewakili rakyat, malah mewakili Dewan Perwakilan Asing, DPA. Warga asing ya, Dewan Perwakilan Warga Asing. Nah, kayak gitu. Nah, buntut panjang, bahkan di sini ada video di mana kayak ternyata Hotman Paris pernah mengomentari podcastnya Uya Kuya gitu ya, sebelum viralnya kasus ini. Waduh, makin menarik. Emang kasusnya apa? Mari kita tonton. Tapi sebelum nonton, kalian klik dulu tombol subscribe-nya, aktifin tombol loncengnya, dan jangan lupa juga lakukan like di setiap video. Karena kenapa? Karena drama gak pernah habis, gosip gak pernah mati. Kali ini kalian lihat sponsor ini dulu ya. Halo teman-teman ya, di sini kita punya produk yang bagus banget buat kalian gunakan, dan ini adalah paket komplitnya, yaitu ada dari Scarlett yang dimana ini udah 50 SPF melindungin kulit kalian dari sinar matahari. Dan Scarlett juga ternyata menyediakan parfum yang menarik banget. Ini parfumnya banyak banget yang udah extract di parfum yang bisa tahan lebih dari 8 jam aroma. Jadi nggak perlu mahal. Kalian pakai Scarlett pun udah enak wanginya. Langsung aja check out, linknya ada di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa check outnya di deskripsi agar kalian dapat diskon. Kita mulai video kasus ini. Let's go! Podcast Uya Kuya dan Akas. Oke, kenapa nih? Kita lihat video ini belum? Setelah kita nikah, emang dia sering ada keputihan dari makanan, tapi kedua dari kurang jaga kebersihan. Ini adalah istri saya yang lagi haid, bleeding. Oke, setiap bulan ada kan. So kalau dia kasih pampernya bocor itu, soptik ya. Berarti saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi dan untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka karena dikasih di. Sumpah gue sampai nggak tahu urusannya di apa, perkaranya di apa. Gue juga baru tahu namanya karena baca komen. Tapi bro, mulut lu lemes banget bro. Sumpah mulut lu lemes banget kayak cewek. Bahkan lu lebih cewek daripada cewek. Cewek aja iri ngeliat mulut lu. Hitungan itu udah ceweknya cewek, saking ceweknya lu udah bukan cewek lagi, betina. Lu udah masuk kategori betina, lu betinanya betina. Indukan, sapi gelonggongan. Namanya jadi sapi ya. Tanyaan gua, kok ada sih laki mulutnya kayak lu? Lah iya, soalnya lu bukan laki ya. Laki kan bertanggung jawab, menafkahi. Ini kan tadi di video lu, saya gak bertanggung jawab ini, soalnya saya lah tong buat para perempuan. Hati-hati milih laki. Kalau lu suka dengar ada serigala berbulu domba, hati-hati. Kalau ini bukan serigala berbulu domba, tapi kalau yang ini laki-laki berbulu, berbrewok, tapi tak berbiji. Gue ada pertanyaan. Buah apa yang bijinya 2? Buah pak lu. Udah pernah gue keluarin di video belum ya? Udah belum ya? Udah apa belum? Ya, yang penting lucu bagi gue. Ya. Karena pertanyaan gue berikutnya adalah, orang kayak gini ngapain dikasih panggung? Di podcastnya Uya Kuya. Uya. Manggilnya Uya apa Kuya ya? Uya Kuya, singkat Lu kan jadi anggota DPR. Pertanyaan gua, ngapain lu podcast ngurusin beginian, ha? Kan lu udah jadi anggota DPR. Fokus urusin rakyat, aspirasi rakyat. Akhir-akhir ini udah aspirasi rakyat. Apa yang lu sampein, lu perjuangin? Nggak, maksud gua, kalau lu masih pengen dengan podcast lu, udah mundur aja, Uya Kuya. Mundur aja jadi anggota DPR. Ini mundur yang beneran, bukan munduran bang, gantengnya kelewatan, enggak, lu nggak ganteng. udah mundur aja. Emang berarti passion lu di sini. Udah jadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bikin podcast nggak bermutu, ditayangin lagi. Lu kan anggota DPR Indonesia ya kan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ngapain lu tayangin podcast nggak penting dari orang luar Indonesia yang ngejelek-jelekin orang Indonesia? Paham konsepnya nggak? Terus lu tayangin ngapain? Cuma ya namanya di Indonesia urusan kayak gini nih pasti bakal kemana-mana. Nanti kan dia pasti diundang ke podcast ini, diundang ke acara TV ini, diundang ke sunatan ini lah. Ngapain dia diundang sunatan? Ya terserah lah. Kalau ada yang kenal dia mengundang dia sunatan, ya urusan dia. Cuman gue punya sarannya nih buat tim wardrobe. Kalau program lu ngundang dia,
tim wardrobe biar cocok, biar semua tuh selaras, cocok jadi satu. Dia kan mulutnya lemes kayak perempuan, ya kan? Sekalian tim wardrobe sediain rok sama tutu. Tahu tutu nggak tutu? Itu loh, itu? macan tutu. Oh, macan tutu. Nggak lucu kampret. Macan tutu. Tahu tutu nggak tutu pembawa acara ya? Tutu Arwana. Tukul. Nggak lucu lagi. Tukul Arwana. Dah, video gue makin udah gak jelas dah. Bye. Kayaknya gue udah jadi ngerasa kayak bapak deh. Jadi joknya sih gak lucu, tapi gue ketawa. Apa gitu hubungannya sama Tukul Arwana dengan macam tutul? Guys, gue kayaknya udah mulai tua deh kayaknya. Ngomongin masalah tua, ini Uya udah tua, kagak paham konsepnya. Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi isi podcastnya malah isinya selang perempuan gitu. Siapa sih yang milih Uya? Siapa ayo? Aku di sini ada nggak yang milih? Komen di bawah, saya penasaran. Kali ini kita ke topiknya agak serius. Ternyata Hotman Paris pernah nyenggol juga podcast Uya. Kita bisa baca captionnya di sini. Podcast Uya bikin heboh lagi. Cepet kalian tonton. BTW ini tolong ditampilkan di sini tanggal 21 bulan 1 2023. Ini udah sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Podcast Uya bikin heboh lagi. Podcast Uya bikin heboh lagi. Pengakuan dan tangis seorang wanita. Ya. Cepat kalian nonton deh. Nggak usah saya ceritain deh, nonton aja cepat podcast Uya. Kalian akan marah tapi juga ketawa dan akan merasa jijik juga ya. Ketawa, jijik dan geli juga ya. Nonton podcast Uya yang baru tayang hari ini ya. Anda akan ketawa bercampur jijik, bercampur mungkin muntah ya. Muntah kalau nonton podcast tersebut. Oke? Ini lawannya Uya agak berat nih, Abang Hotman Paris ya. Uya diminta mundur dari DPR RI usai bahas topik vulgar di YouTube. Kira-kira mau mundur gak ya? Ya tentu saja tidak harusnya ya. Nah kan akhirnya banyak yang berkomentar untuk dicopot dari jabatannya. Ini adalah seorang anggota Dewan terhormat yang lagi viral nih karena kasus ikan asin jilid 2-nya. Semuanya itu kembali ke personilnya ya, karena ini adalah bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab mentalitas seorang pejabat yang dipilih oleh rakyat, yang memang fungsinya adalah untuk membela rakyat, tetapi pada kenyataannya berbeda. Saya sebenarnya nggak mau ngomongin masalah percintaan mereka di masa lalu, tetapi ini adalah sebatas pada rasa nasionalisme, rasa solidaritas terhadap sesama wanita. Bener nggak sih? Hari gini masih bisa ngomong nasionalisme ya guys ya. Kalau berbicara lagi nih si anggota dewan yang terhormat ya, kalau ini kita berbicaranya itu di negara Jepang atau di negara Cina atau yang lebih parahnya lagi negara Korea Utara, 1 kali 24 jam itu pasti sudah mengundurkan diri, atau lebih parah lagi langsung bye bye gitu ya. Tapi ini beda, ini negara Indonesia, kalian sudah tahu sendiri di mana jabatan itu rasanya susah banget untuk diturunkan ke orang lain. Bener nggak ya? Kita tunggu aja. Semoga aja ada tanggung jawab moral, pertanggungjawaban moral atas podcastnya. Coba guys, saya penasaran dari sisi kalian, apakah Uya bakal mundur? Kayaknya enggak sih. Bener, ini negara Konoha ya, sangat-sangat sulit memindah jabatannya. Soalnya dapetinnya susah-susah nih. Ya masa saya mau mundur? Tapi Uya juga klarifikasi nih. Klarifikasi dia gimana nih? Uya TV tidak pernah mengundang Akas di podcast ini, tapi tim Akas yang menghubungi tim YouTube Uya TV untuk meminta podcast di sini dalam rangka melakukan klarifikasi masalah dia. Oh, ini klarifikasi Uya ya, jadi dia nggak ngundang. Yang mengundang Akas bersama timnya, melainkan pihak dari si Akas lah yang meminta untuk bisa ngobrol di podcastnya Uya TV. Hal ini buntut dari hasil obrolan yang terjadi di dalam podcast tersebut, yang kesannya bahasa atau diksi yang digunakan oleh si Akas ini terkesan sangat vulgar dan seakan-akan kayak tidak memberikan filter dari obrolan tersebut. Belakangan setelah video obrolan mereka ini mencuat ke media sosial, ke YouTube, akhirnya banyak yang menyamakan kasus ini dengan kasusnya Gali Ginanjar, yaitu kasus ikan asin. Bagaimana tidak?
obrolan yang di bawah di dalam obrolan itu memiliki kesamaan yang pada dasarnya masing-masing suami ini itu mereka tidak nyaman dengan istrinya ataupun mantan istrinya, dan hingga pada akhirnya obrolan ikan asin pun itu mencuat ke publik. Pihak yang diobrolkan itu merasa sangat dihinakan dengan obrolan tersebut. Akhirnya dia mengambil tuh langkah hukum, dan pada akhirnya ketiga orang yang terlibat dalam podcast tersebut juga masuk diseret dengan vonis hukuman. Dan inilah yang disamakan saat ini dengan kasusnya yang terjadi kepada si Uya Kuya. Belakangan juga banyak desakan yang mengatakan bahwa mending Uya Kuya mundur aja deh, karena statusnya kan dia saat ini sebagai anggota DPR RI. Kenapa statusnya sebagai anggota DPR RI itu justru menyajikan tontonan yang kesannya itu vulgar banget? Ya mungkin karena dasar si Akasnya itu yang dia itu adalah orang luar negeri, ya bahasanya atau diksi yang digunakan itu kesannya sangat-sangat vulgar untuk didengarkan, sehingganya banyak pihak yang menyayangkan kenapa obrolan ini sampai terjadi. So kalau kalian ngelihat kasusnya ini gimana teman-teman? Oh tidak salah lah Uya Kuya, nggak salah. Orang atas yang diundang ya. Bercanda. Ini saya dari sisi membela Uya Kuya. Oke, kita lihat dari sisi netizen nih ya. Apakah membela Uya Kuya? Lanjut. Tetap salah lah ini si Uya Kuya. Dia kan punya editor, harusnya taulah perkataan mana yang harus difilter. Tetap salah. Ikan asin part 2 guys. Kawal sampai pakai baju Shopee. Kayaknya sulit sih. Sulit kayaknya ya. Oke, kita dengerin dari sisi advokat yang paling hukum. Bapak ini kan anggota dewan yang terhormat, melekat itu jabatan Pak, ya. Walaupun Bapak tidak sedang bertugas, itu melekat Pak. Citra anggota dewan yang terhormat itu melekat kepada Bapak. Jadi tolonglah, jangan lagi membahas persoalan-persoalan pribadi, apalagi ranahnya sangat private ya. Ini benar-benar menurut saya ya, Mbak Feni bisa ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Bukan hanya si yang pria WNA ini yang kena, tetapi yang mengundang di podcast, yang menyebarluaskan di podcast itu juga bisa. Saya menduga ini bisa kena ya pencemaran nama baik. Ayolah, Uya ya, kalau hanya ingin pengen mencari engagement, sudah Bapak udah sangat terkenal, sudah nggak perlu cari itu lagi. Kalau perlu balik ke TV saja lah, balik ke TV lagi. Sudah sekarang kan industri TV sepi deh. Kenapa sepi ya? Karena gitu nggak bermutu, banyak tayangan yang nggak bermutu, sehingga masyarakat Indonesia sekarang lebih banyak pindah ke sosial media karena lebih banyak konten-konten kreator yang kreatif, yang lebih bermutu daripada tayangan-tayangan yang nggak bermutu. Ya, saya minta kepada Bapak Uya Kuya, selesaikanlah Pak. Sudah, jangan lagi bikin model-model begini, VT begini, podcast yang tidak berkualitas menurut saya. Anda ini anggota dewan, pikirlah persoalan publik, keresahan masyarakat, sehingga suara-suara rakyat terwakilkan dengan adanya Anda sebagai anggota dewan yang terhormat. Oke, intinya dari sisi hukum ya, dari advokat ya, dia menduga di sini bisa dilaporkan kedua-duanya. Ya emang mirip sih kalau kita ngebicarain dengan kasus yang sudah ada, yaitu kasus ikan asin ya. Ya mau pembicaraan Akas itu yang kurang sopan lah, dia nggak bisa bahasa Indonesia segala macam peribahasa, tapi balik lagi mau bahasa sesopan apapun itu topik yang emang nggak boleh diangkat sih harusnya ya. Bisa memfilter tersebut gitu. Dan di sini saran dari advokat ini diselesain ya, diklarifikasi ya, entah di take down itu kontennya atau kayak gimana. Jadi inilah pelajaran, jangan undang-undang hal-hal kayak gini lagi, atau mungkin bisa di-cut gitu atau bisa dibuang ya bagian itu. Yaudah guys, saya undur dulu. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis. Sampai jumpa di video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.